Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fiunanda, NPM 18310-168 dari kelompok 17. Di sini saya akan mempresentasikan analisis bivariat. Nah, yang pertama itu ada si chi-square, kemudian ada si Wilcoxon, kemudian ada si Spearman. Nah, yang pertama itu kita akan menggunakan si chi-square-nya. Nah, kan kita punya data. Nah, kita itu disuruh mencari hubungan antara umur dengan kejadian TB paru di chi-square. Nah, umurnya itu ada dua kategori. Yang pertama itu ada umur 15 sampai 54 tahun. Yang kedua itu ada sih lebih dari 55 tahun. Nah, kita buat dulu yang umur ini. Transform, kemudian record into difference variable, kemudian umur. Karena kita menggunakan umur, kita masukin si umur ke numerik variabelnya. Kemudian di sini kita beri nama umur TB, underscore TB. The change ke all and u value. Nah, di sini kan ada range. Nah, di sini 15 sama 54. Value-nya ini di sini 0. 0 add. Kemudian di high dia itu 55. Value-nya 1 add. Kemudian jadi continue. Oke. Nah, ini kan udah muncul ya, terus ininya desimalnya kita ubah dulu jadi 0 semua. Nah, di sini kan ada value-nya. Nah, kita ubah value-nya itu yang 0 tadi, dia kan 15 sampai 54 tahun. Add. Terus yang value yang 1 dia lebih dari 55 tahun. Ini data dari praktikum 1 ya. Karena kita udah punya data. Terus kita oke. Kan udah berubah nih. Nah, terus di sini diganti jadi ordinal karena dia bertingkat. Nah, kan kita udah nemu nih. Nah, kita itu harus mau mencari yang chi-square-nya. Kita ke analis dulu. Terus deskripsi statistik, kita ke row step. Nah, di sini ada row dan kolom. Row itu dia yang variabel bebas, yang kolom itu variabel terikat. Variabel bebasnya itu kita umur yang kita cari tadi, umur TB. Masuk ke row, kemudian kita mencari perbandingan umur dengan si kejadian TB paru. TB parunya kita masukin ke variabel terikat. Kemudian kita ke statistik, kita checklist yang chi-square. Summaries. Continue. Terus kita masuk ke cell. Ada observe sama row. Kita checklist. Udah, langsung kita continue. Kita oke. Kita tunggu hasilnya. Ini hasil yang kita dapat. Nah, di sini kan udah ada nih konnya yang kita cari tadi sama presentasinya. Yang 15 sampai 54 tahun konnya itu 21, yang TB paru, dan yang tidak TB paru itu 20. Untuk presentasinya dia yang TB paru 51,2%, yang tidak TB paru dia 48,8%. Untuk yang lebih dari 55 tahun konnya itu 5, yang TB paru dan tidak TB paru itu 4, dan presentasinya itu 5,6% dan yang tidak TB paru 4,4%. Kemudian kita ke chi-square test. Nah, kan kita tahu kaidah yang kita ketahui dari uji chi-square itu tidak boleh ada satu sel saja yang punya frekuensi. Nah, kita kan biasanya baca dari continuity correction di asymptomatic signifikan. Ini kan 1,00. Sedangkan hasil dari chi-square yang ini dia tuh lebih dari 1 sel. Jadi kan 2 sel. Itu dan expected-nya itu lebih dari 20,0%. Jadi kita menggunakan yang Fisher Essay Test, yaitu di exact
sick yang ini. Dan kita ketahui juga asimptomatis signifikan exasic itu sama. Jadi untuk uji chi-square itu kan p-value-nya dia itu kan kurang dari 0,05. Nah, jadi kan di sini kan lebih dari 0,05. Sedangkan kalau misalnya dia 0,05 itu kan yang ada hubungannya, yang dan lebih dari 0,05 itu tidak ada hubungan. Sedangkan di sini kan lebih dari 0,05. Jadi dikatakan tidak ada hubungan antara umur dengan kejadian TB paru. Kemudian kita ke risk estimate. Nah, ini kan odds ratio 15 sampai 54 tahun atau lebih dari 55 tahun. Nah, di sini 0,840 itu si respondennya. Kan kita ketahui di sini hasilnya TB parunya itu 0,922 dan yang tidak TB paru itu 1,098. Jadi hasil dari sini dikatakan bahwa usia 15 sampai 54 tahun atau lebih dari 55 tahun itu tidak berisiko terkena TB paru. Kemudian kita akan cari yang kedua, yaitu si hubungan antara pendidikan dengan kejadian TB paru. Nah, kita ke analyze, ke deskripsi statistik, ke first step. Nah, tadi kan ini udah ya, kita balikin semua. Kita mau mencari si pendidikan sama si TB paru. Nah, pendidikan ini kita masukin ke row, si TB parunya kita masukin ke kolom. Kita ke statistik, ini checklist yang chi-square, risk, kemudian continue, kemudian kita ke cell, observed sama row, kita continue, oke. Nah, hasilnya ini yang kita dapat. Si pendidikan rendah, konnya itu dapat 9, yang tidak TB paru, dan yang tidak TB paru itu 3. Persentasinya itu yang TB paru 75,0%, yang tidak TB paru 25,0%. Kemudian untuk pendidikan tinggi, dia konnya 17, yang tidak TB paru dia 21. Untuk presentasi pendidikan itu 44,7%, yang tidak TB paru dia 55,3%. Nah, untuk chi-square-nya tadi kan udah dijelasin di awal kan ya, kalau kaidahnya itu si chi-square itu tidak boleh lebih dari 1 sel. Nah, sedangkan di sini kan 0 sel, jadi dia nggak boleh dari 1, berarti di bawah 1 dong. Nah, berarti kita pakainya sih continuity correction. Yang ini pakai asymptomatic signifikan. Nah, ini aja 0,134. Dan juga ES-nya itu kan seharusnya dia kaidahnya 20%. Ini kan kurang dari 20% kan. Jadi ya termasuknya ke continuity correction. Nah, karena kaidahnya itu kan p-value-nya kurang dari 0,05 baru tidak ada hubungan, dan lebih dari 0,05 ya tidak ada hubungan. Sedangkan ini hasilnya kan 0,134 itu kan lebih dari 0,05. Jadi dikatakan pendidikan itu tidak ada hubungannya dengan angka kejadian TB paru. Nah, kemudian kita ke risk estimate. Nah, untuk odds rasionya itu pendidikan rendah peluangnya itu lebih banyak terkena TB parunya 3,706. Nah, kemudian yang kedua ini kan TB paru. Nah, jadi dia pendidikan rendah itu beresiko terkena TB paru itu 1,676. Kemudian yang tidak terkena TB paru, jadi pendidikan rendah itu beresiko yang tidak terkena TB paru itu peluangnya cuma 0,452 daripada yang berpendidikan tinggi. Jadi dikatakan pendidikan rendah itu lebih banyak peluangnya dibandingkan dengan pendidikan tinggi risikonya. Kemudian kita yang ketiga, nah kita itu kan
mencari perbedaan kadar hemoglobin sebelum dan setelah. Nah, sebelum itu kita itu melakukan uji hipotesanya dulu. Nah, kita melakukan uji normalitasnya dulu terlebih dahulu untuk melihat sebaran data numeriknya pada Hb tersebar normal atau enggaknya. Nah, langkah-langkahnya itu kita ke variable view ini, kemudian kita ke analyze data deskripsi statistik, kemudian yang S4. Nah, ini kan ada dua nih, dependent list. Nah, kita masukin yang Hb pre sama Hb postnya ke sini. Hb post ke sini. Nah, kemudian kita ke plot. Nah, yang faktor level together-nya itu di checklist ya. Kemudian si normalitas plot with testnya juga di checklist. Kemudian kita continue. Oke, bot jangan lupa. Nah, ini kan udah muncul hasilnya. Terus kita lihat sih tes normalitasnya. Nih, tes normalitas. Nah, di sini itu kan signifikannya itu yang Hb pre itu kan 0,62. Nah, jadi kan itu lebih dari 0,05. Jadi maka datanya itu tidak berdistribusi normal. Ya kan? Terus yang Hb post itu kan signifikannya hasilnya 0,000. Jadi kan itu kurang dari 0,05. Jadi ini dikatakan tidak berdistribusi normal gitu. Jadi karena yang Hb postnya ini tidak berdistribusi dengan normal, kita menggunakan tes Wilson tes. Nah, gimana sih langkah-langkahnya? Nah, kita kembali dulu, kita ke analyze, kemudian kita ke non parametric, test, kemudian kita cari yang 2 relate sampel. Nah, ini kan ada 2. Jadi kita masukin yang Hb pre-nya dulu ke variabel 1, variabel 2 Hb post. Iya kan? Kemudian kita aktifin si Wilson ya. Checklist. Habis di checklist terus kita klik OK. Nah, kemudian ini hasilnya. Nah, terdapat range sama tes statistiknya. Nah, untuk range ini cara bacanya gimana sih? Cara bacanya itu di sini kan 12, berarti terdapat 12 orang dengan hasil Hb setelah pengobatan itu masih di bawah kadar normal karena dia negatif. Dan kemudian yang 36 ini berarti terdapat 36 orang yang mempunyai Hb yang lebih baik setelah pengobatan karena dia positif. Kemudian untuk tes statistiknya ini, nah kalau yang p-value tadi kan kita udah tahu kan ya, caranya kalau dia kurang dari 0,05 maka itu terdapat perbedaan. Kalau dia lebih dari 0,05 dia tidak ada perbedaan. Karena ini dia di bawah 0,05 jadi terdapat perbedaan kadar hemoglobin yang bermakna antara sebelum pengobatan dan sesudah pengobatan. Kemudian kita ke langkah berikutnya, yaitu mencari hubungan antara umur dengan Hb setelah pengobatan 1 bulan atau korelasi. Nah, sebelum melakukan uji hipotesisnya itu, kita lakukan uji normalitasnya terlebih dahulu, yaitu untuk melihat sebaran datanya itu numerik pada umur dan Hb post itu tuh
tersebarnya normal atau tidak. Nah, langkahnya itu kembali ke analyze, statistik, export. Nah, ini kan kita balikin lagi karena kita mencari si HB pos dan si umur TB. Nah, jika udah ini dibuat, kemudian kita ke plot. Nah, kita cek sama level together sama normality, plot with test. Kita continue dulu. Oke. Nah, ini hasilnya. Nah, ini hasilnya nih. Nah, pada spirowild ini kan di atasnya itu kan nilai umur TB itu 0,00, ya kan? Berarti itu kan lebih kecil dari 0,05. Nah, maka data itu berdistribusi tidak normal, ya kan? Kemudian si HB pos ini dia itu angkanya 0,000. Jadi itu kan kurang dari 0,05, maka dia juga tidak berdistribusi normal. Nah, oleh karena itu, setelah sama-sama tidak berdistribusi dengan normal, maka menggunakan uji korelasi Spearman. Nah, kemudian bagaimana sih cara penggunaan si korelasi Spearman ini? Nah, kita itu ke analyze, kemudian kita ke correlate, terus kita ke bivariat. Nah, kita lihat nih, masukkan umur sama si HB posnya. Nah, kemudian pilih uji Spearman. Ini hilang itu carinya uji Spearman. Kemudian kita ke two-tailed, kemudian kita oke. Nah, ini hasil dari si Spearman. Nah, Spearman ini di HB pos dan umur TB, dia itu kan diperoleh p-value-nya itu 0,046. Nah, sedangkan yang kita tahu itu kan kaidahnya kurang dari 0,05. Jadi, di sini dikatakan bahwa korelasi antara umur dengan kadar HB pos itu pengobatannya itu selama 1 bulan tidak bermakna. Nah, kemudian untuk nilai korelasi Spearman ini kan di sini dia tuh kurang dari 0,284. Nah, untuk nilai sperma itu kan yang sangat rendah dan sangat lemah itu 0,0 sampai 0,19. Sedangkan ini kurang dari 0,00 karena dia min, dia masuknya ke sangat lemah atau sangat rendah. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Maaf jika salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.